Halo teman-teman, saya mahasiswa Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Zahas, NIM 4191121016, kelas PSPFA 2019. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman tahu nggak sih, segala kegiatan yang kita lakukan pasti ada yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Salah satu contohnya yang paling sering kita gunakan adalah saat kita menggunakan handphone bermain game, saat kita mengerjakan tugas menggunakan komputer, bahkan pada saat kita memotret kucing menggunakan kamera. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari gelombang elektromagnetik. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik berdasarkan hukum fisikanya. Nah, sebagai contoh, pada saat kita berkegiatan di luar ruangan pada siang hari, sinar matahari akan memancarkan gelombang ultraviolet. Nah, yang jika lama-kelamaan terkena gelombang ultraviolet, bisa-bisa kulit kita terkena kanker. Nah, dari keadaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian dari gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, jadi energi elektromagnetik itu merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatannya. Nah, jadi pada hukum fisika mengenai gelombang elektromagnetik, jika muatan listrik bergerak secara periodik, akan muncul gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, sebagai ilustrasi, saya sajikan gambar di samping ini, di mana pada gelombang warna biru merupakan gambaran dari gelombang magnet, dan untuk yang gelombang merah merupakan gambaran dari gelombang medan listrik. Nah, dari hukum fisika ini kita dapat menarik kesimpulan terdapat persamaan gelombang elektromagnetik, yaitu E sama dengan E maksimum sin Kx dikurang omega T. Dan untuk B-nya sama dengan B maksimum sin Kx dikurang omega T. Nah, jadi energi elektromagnetik yang dipancarkan itu akan dilepas pada level yang berbeda, di mana semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dan energi yang dihasilkan. Nah, walaupun jenis gelombang elektromagnetik ini banyak, nah jenis-jenis gelombang elektromagnetik ini digabungkan dalam suatu spektrum energi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi pada spektrum gelombang elektromagnetik ini, jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik itu dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, jadi dari panjang gelombang dan frekuensi ini, kita dapat menentukan apakah gelombang ini bisa kita gunakan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah ini berbahaya untuk kita atau tidak. Nah, di paling kanan terdapat gelombang yang dinamakan dengan gelombang radio pada gelombang elektromagnetik. Nah, pada gelombang radio ini memiliki sebuah panjang gelombang yang paling besar dari gelombang elektromagnetik lainnya. Namun dia memiliki frekuensi yang sangat kecil. Nah, gelombang elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari kita dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Nah, hal ini dikarenakan gelombang radio memiliki panjang gelombang yang sangat besar, sehingga sangat cocok digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Salah satu contohnya itu adalah radio. Nah, gelombang radio ini akan dipancarkan dari suatu antena dan akan diterima oleh antena lainnya. Nah, kemudian di sisi paling kanan kita terdapat sinar gamma yang memiliki panjang gelombang yang paling kecil namun memiliki frekuensi yang sangat besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, sinar gamma ini memiliki frekuensi yang paling tinggi dan daya tembus yang paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Pemanfaatannya, sinar gamma ini dibutuhkan dalam dunia medis, seperti digunakan dalam alat pemindai CT scan atau menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma.
Nah, dari radiasi sinar gamma ini juga dapat digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus lainnya. Nah, walaupun jenis-jenisnya berbeda, namun pergerakan gelombang elektromagnetik ini merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu menggunakan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 299,792 km. Nah, kita dapat menghitung kecepatan cahaya dengan rumus lambda dikali frekuensi. Nah, dari rumus ini kita dapat menyelesaikan jika kita memiliki sebuah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sebesar 900 MHz, kita dapat menghitung panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan C per T, di mana kecepatan cahayanya tadi kita udah ketahui dibagi dengan frekuensi gelombang tersebut, sehingga didapatkan apabila gelombang elektromagnetik itu memiliki frekuensi sebesar 900 MHz, maka panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 33,3 cm. Sekian penjelasan saya mengenai gelombang elektromagnetik ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.